Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radina Vita Wulandari, Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Pada sesi Ekolearn hari ini, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi pembangunan. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita beralih pada materinya. Berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas pada sesi Ekolearn hari ini. Topik pertama ialah perbedaan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Nah, secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi itu dapat berkembang dengan lebih cepat. Lalu apa sih perbedaan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi? Menurut pakar ekonomi pembangunan asal Indonesia, Lincoln Arshad, ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, taraf pendidikan serta teknologi semakin maju. Dan menurut Todaro, ekonomi pembangunan adalah studi tentang bagaimana ekonomi mengalami transformasi dari keadaan stagnasi menjadi pertumbuhan, serta dari status low income menuju high income. Studi ini juga mencakup upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrim. Itulah topik pertama, kita beralih pada topik yang kedua. Nah, tiga nilai inti pembangunan ini merupakan basis konseptual dan pedoman praktik untuk memahami arti pembangunan yang menjadi pokok yang harus dicapai setiap orang ataupun masyarakat melalui adanya pembangunan itu. Yang pertama ialah kecukupan. Hal ini artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksudkan ialah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan orang lain. Nah, kebutuhan dasar ini meliputi seperti sandang papan pangan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Lalu juga ada harga diri, itu menjadi manusia seutuhnya. Ini berarti adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu. Lalu mengapa hal ini menjadi salah satu inti pembangunan? Karena derasnya nilai-nilai barat yang mengagungkan kemakmuran material sebagai ukuran kelayakan secara universal dan landasan atas segala sesuatu itu mengikis jati diri banyak masyarakat di negara berkembang. Banyak bangsa yang merasa dirinya tidak berarti kecil hanya karena mereka tidak memiliki perkembangan ekonomi setinggi bangsa-bangsa lain. Lalu ada juga kebebasan atau kemampuan untuk memilih. Ini berarti adanya perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Dengan ini membebaskan mereka dari balitan sikap menghamba dan ketergantungan yang bukan hanya terhadap orang ataupun bangsa, tetapi juga pada setiap kekuatan yang dapat berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dari tiga nilai inti pembangunan ini, kita bisa melihat tujuan inti pembangunan. Yang pertama itu adalah peningkatan kesejahteraan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Yang kedua itu peningkatan standar hidup. Yang ketiga itu perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Baik, pada topik terakhir itu adalah ruang lingkup ilmu ekonomi pembangunan. Nah, ilmu ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana memperhatikan masalah efisiensi alokasi sumber daya produktif yang langka ataupun yang tidak terpakai, juga memperhatikan kesinambungan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan bagi yang terkandung dalam sektor swasta maupun sektor publik. Nah, itulah materi Ekolearn hari ini. Sekian dan terima kasih.